Shalom, selamat malam saudara. Apa kabar? Bagi teman-teman yang sementara menyaksikan program ini, saya berdoa kasih dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai teman-teman sekalian dan tetap berbahagia dan tetap sehat di masa pandemi saat ini. Kembali lagi dalam program Remis, Renungan Manis bersama-sama dengan teman-teman pemuda Gemit Bethesda Maulava. Dan saya bersyukur malam hari ini diberikan kepercayaan untuk menyampaikan renungan dan berbagi renungan bersama-sama dengan teman-teman yang sementara menyaksikan program ini. Nama saya Umbu Bintang. Saya biasa dipanggil Bintang oleh teman-teman ya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman pemuda yang sudah memberikan kepercayaan malam hari ini untuk berbagi tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya saudara, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sama-sama berdoa, mari kita sembahyang. Maha besar Engkau Tuhan, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami terpelihara dan terjaga sampai dengan malam hari ini menikmati kasih dan berkat Tuhan yang sempurna. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan persiapkan hati kami, pikiran kami, dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan malam hari ini boleh tertanam dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan pada malam hari ini terpilih dari kitab Yesaya, pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Di bawah perikop nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggur. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang di tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan hai Yehuda, adillah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantinya supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disaingi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian jauh saudara pemberitaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang bukan saja mau membaca dan mendengarkannya, tetapi merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara,
Dari bacaan kita malam hari ini, teman-teman pemuda Bethesda Maulava mencoba untuk mengangkat satu tema dari renungan ini, ialah menghasilkan cinta yang murni bagi Tuhan. Sekali lagi, tema yang ingin kita bahas bersama malam hari ini adalah menghasilkan cinta yang murni bagi Tuhan. Saya pikir saudara berbicara tentang cinta ini bukan hal yang asing di telinga anak-anak muda. Biasanya ketika tema khotbah tentang cinta, perhatiannya akan menjadi lebih ketimbang tema-tema yang lain. Dan harapan saya juga teman-teman yang sementara menonton ini punya perhatian khusus atau lebih fokus lagi tentang renungan kita malam hari ini. Saudara, kalau kita lihat kembali tentang perumpamaan yang sementara diangkat tentang kebun anggur, di bacaan kita dikisahkan seorang pemilik kebun anggur yang mempersiapkan lahannya dengan maksimal. Bahkan yang dilakukannya adalah mencangkulnya, membuang batu-batunya, lalu memilih tanaman-tanaman anggur pilihan untuk ditanam. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Dia lalu membangun menara jaga supaya menjaga kebun anggurnya, memastikan supaya kebun anggurnya bisa bertumbuh dengan baik. Dengan harapan yang besar agar anggur-anggur yang ditanam dapat menghasilkan buah yang baik. Ada harapan yang besar dari pemilik kebun anggur ini dari anggur yang ditanam. Karena anggur yang ditanam ini adalah anggur-anggur pilihan. Harusnya menghasilkan buah-buah yang baik. Buah anggur yang baik, buah anggur yang manis. Bukan asam. Kalau mungkin cuma 1-2 biji yang asam bolehlah, tapi jangan semua buah yang dihasilkan asam. Tetapi dari renungan yang kita baca malam hari ini, saudara, faktanya anggur yang dihasilkan dari tanaman pilihan, dari tanaman anggur yang baik, buahnya semuanya asam. Lalu saya pikir siapapun juga dalam posisi ini pasti akan kecewa gitu. Setelah semua perjuangan, setelah semua usahanya untuk mempersiapkan lahan, memilih anggur-anggur pilihan, ditanam, dijaga, dirawat, ditunggu sampai menghasilkan buah, ternyata anggurnya anggur asam. Padahal dari bibit anggur pilihan, bibit anggur terbaik. Saudara, kisah ini sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan realita kehidupan kita sebagai anak-anak muda, anak-anak Kristen saat ini. Kita dipersiapkan Tuhan untuk menghasilkan yang baik. Tetapi faktanya masih banyak dari kita yang tidak mencapai maksud dan tujuan Tuhan memelihara kita sampai dengan saat ini. Masih banyak dari kita yang memilih mengikuti maksud rencananya sendiri. Mengapa hal ini dapat terjadi, saudara? Karena kita tidak melekat dan menempel pada Tuhan. Jikalau kita mencintai sesuatu misalnya, kita kalau punya pacar, pasangan misalnya, kita cinta dia, kita sayang dia, pasti kita akan selalu tanya, punya perhatian khusus, tetap membangun komunikasi, ya kan? Dengan sesuatu yang kita cintai, dengan seseorang yang kita sayangi. Demikian halnya juga saudara, kalau kita punya barang yang sangat kita sukai, kita akan menjaganya, merawatnya, ya kan? Kalau perlu ini bisa bertahan lama. Biasanya untuk menjaga cinta kita terhadap seseorang yang kita sayangi, komunikasi terus akan kita bangun. Kalau kepada pasangan kita di dunia saja kita bisa membangun komunikasi, mengapa kita tidak membangun komunikasi dengan Tuhan sang pemilik kehidupan kita, saudara?
kurangnya komunikasi dengan Tuhan menjadi salah satu faktor yang dapat membuat kita hilang jati diri. Makanya mengapa banyak anak-anak muda yang tidak mampu mencapai maksud dan rencana Tuhan? Karena dia hilang jati diri. Dia lupa diri bahwa dia adalah bibit pilihan. Yang apa? Yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik. Tetapi apa? Karena kurangnya hubungan komunikasi dengan Tuhan, dibutakanlah semuanya dengan dunia. Makanya ketika dunia ke kiri, semua lari ke kiri. Ketika dunia ke kanan, ikut rame-rame ke kanan. Ketika diajak terjun, dia jadi orang pertama yang terjun. Tidak punya dasar dalam memilih. Saudara, kepada siapa kita menaruhkan hidup kita, kepada siapa kita mempertaruhkan hidup kita, masa depan kita, itu yang akan bertanggung jawab kepada kita. Maksudnya apa? Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai utama, mempertaruhkan masa depan kita, harapan kita kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas setiap kehidupan saya dan saudara. Tapi sebaliknya saudara, kalau saya mempercayakan masa depan saya kepada orang-orang di sekitar saya, kekecewaan pasti yang kita dapatkan. Karena tidak ada satu manusia yang dapat menjamin masa depan kita. Masa depannya saja belum tentu ia dapat jamin, apalagi masa depan orang lain. Untuk itu saudara perlu untuk melihat kembali kepada siapa hati saya dan saudara diberikan. Apakah kepada pasangan kita? Apakah kepada orang tua kita? Apakah hati saya taruhkan sepenuhnya kepada pekerjaan saya? Atau kepada siapa? Ingat saudara, kemana hatimu dicondongkan, dia akan bergerak ke sana. Supaya kita dapat menghasilkan buah yang baik, seperti harapan Tuhan dalam bagian yang kita baca hari ini, malam hari ini, menghasilkan buah yang baik, kita harus mengarahkan hati kita, cinta kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Belajar dari, saya ingin sharing sedikit saudara, ada beberapa hal yang dapat mengurangi sukacita saya, dapat mengurangi komunikasi saya dengan Tuhan. Itu biasanya ketika diperhadapkan dengan masalah yang tidak pernah saya bayangkan, sudah saya siapkan segala sesuatu, tiba-tiba di luar rencana, di luar target saudara. Biasanya hal itu akan mengurangi intensitas doa saya dengan Tuhan. Padahal harusnya masalah-masalah pergumulan yang kita hadapi saat ini menjadikan kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, untuk semakin cinta sama Tuhan. Makanya saudara, ketika saya diperhadapkan dengan beberapa masalah yang menurut saya itu di luar kendali saya, kemudian hati saya ingatkan bagian ini. Kita harus menjadikan setiap masalah, tantangan yang kita hadapi saat ini sebagai kesempatan untuk kita untuk mengalami dan menyaksikan pembelaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan merupakan sebuah kebetulan jikalau saat ini saya dan saudara berada dalam keadaan saat ini. Semua ada maksud dan rencana Tuhan, saudara. Bahkan menurut saya, apa yang sementara Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita lebih dekat dengan Dia, membuat kita lebih cinta sama Tuhan, membuat kita lebih berserah sama Tuhan, membuat kita lebih percaya dengan pertolongan Tuhan, membuat kita semakin berharap dengan mujizat Tuhan. Saudara,
untuk menghasilkan cinta yang murni bagi Tuhan tidak mudah. Karena segala sesuatu yang murni, ya, ada prosesnya. Mungkin lebih sederhananya saudara kita bisa membayangkanlah peleburan emas gitu kan. Ketika emas itu mau dimurnikan, dia harus dipanaskan. Dia harus dipanaskan. Demikian halnya dengan kita. Kalau seandainya kita sementara mendapatkan masalah, tantangan dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, karir kita mungkin atau lingkungan kita, kita merasa bahwa ini adalah masalah yang paling berat dalam kehidupan kita, mari kita lihat bagian ini. Jangan sampai ini adalah bagian dari proses pemurnian itu. Saudara, jangan pernah takut panas. Jangan pernah takut dipanaskan, dimurnikan iman kita kalau kita tahu kepada siapa iman kita taruhkan. Karena Tuhan yang akan menjadi jaminan dalam setiap pergumulan kita. Sekali lagi, saudaraku, untuk mendapatkan cinta yang murni bagi Tuhan, butuh pengenalan yang benar akan Tuhan. Tunduk dan takluk di bawah kaki Tuhan. Jangan pernah menggunakan pikiranmu sendiri, cara pandangmu sendiri, tolak ukurmu sendiri untuk menentukan masa depanmu, untuk menentukan arah hidupmu. Jangan. Ketika kamu jadikan Tuhan sebagai yang paling utama, ketika kamu jadikan Tuhan sebagai tujuan utama, Tuhan akan mengubah keadaan hidup. Mungkin saat ini saya sementara di bawah, tapi saya tetap berharap pada Tuhan. Mungkin saudara saat ini yang sementara menonton tayangan ini, sementara diperhadapkan dengan masalah yang sulit. Pandanglah kepada Kristus. Dia berfirman, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, firman Tuhan. Jadikan setiap masalah, tantanganmu hari ini sebagai kesempatan untuk memurnikan cintamu pada Tuhan. Karena Tuhan mau kita intens dengan Dia, dekat dengan Tuhan. Maka jangan pernah menyalahkan proses yang sementara kamu hadapi. Saudara, kita tidak bisa memilih proses apa yang Tuhan mau pakai dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih untuk ditempatkan di tempat yang baik-baik saja. Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa memilih seperti apa Tuhan mau membentuk hidup kita. Tapi satu hal yang dapat kita pilih, saudara, untuk memurnikan cinta kita kepada Tuhan, pilihannya hanya satu, tetap percaya pada Tuhan. Tetap mau mengandalkan Tuhan. Kita tetap harus berani katakan bahwa Tuhan, ini hidup saya mau serahkan dalam tangan Tuhan. Karena saya tahu kemenangan saya, kekuatan saya hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Baik saudara, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami telah menyelesaikan sharing pada malam hari ini. Hamba terbatas Tuhan dalam menyampaikan, dalam menafsirkan. Dan biarlah oleh karena kuasa Allah dan pekerjaan Roh Kudus yang akan memampukan kami dan terus mengingatkan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah Tuhan memeteraikan semua firman-Mu dalam hati kami. Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman pemuda, Kimit Bethesda Maulava, dan teman-teman pengurus, bahkan seluruh pemuda yang ada di sini. Yang berdoa buat mereka yang sementara berkuliah ataupun sekolah, masa pandemi saat ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, menumbuhkan rasa semangat untuk terus belajar walaupun melalui online. Bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka dan biarlah mereka boleh menjadi berkat di tempat kerja mereka masing-masing. Yang berdoa Tuhan bagi orang tua, dimanapun mereka berada, Allah memberikan kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga, saudara-saudara, teman-teman yang tidak bisa menikmati kesehatan, mungkin mereka sementara sakit. Kami
berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah bagian tubuh yang sakit. Tuhan memberkati setiap pengobatan, obat-obatan yang mereka minum. Dan boleh mendapatkan kesembuhan. Punyamulah Tuhan segala pujian, hormat, dan pengagungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, rekan-rekan sekalian, demikianlah renungan singkat malam hari ini bersama-sama dengan teman-teman dari Pemuda Bethesda Maulava. Tuhan memberkati dan shalom.